Gadis ini berbaring di tepi danau dan memasukkan tangannya yang terluka ke dalam air. Sekelompok ikan berwarna-warni berenang di tangannya. Ikan-ikan ini membuatnya nyaman. Dia menyingkirkan semua penyakitnya dan perlahan-lahan tertidur. Tapi dia tidak tahu bahwa ada seorang pria di dalam air. Pria itu menggambar sesuatu di tangannya. Ketika dia tersadar, dia tidak melihat apapun. Gadis bernama Tika ini adalah seorang pejuang di sebuah kerajaan. Pada saat pemimpin memakaikan medali agar dia mengambil alih tugas, tiba-tiba dia sadar bahwa di tangannya ada tato. Pemimpinnya menyalahkan dia karena lebih memperhatikan tato daripada tugasnya. Tika tampaknya sedikit kebingungan. Tepat pada saat pemimpinnya itu akan memberikan tugas kepada orang lain, Tika meraih tangannya dan air mata jatuh di tangannya. Dia membuktikan tekadnya untuk tugasnya ini. Akhirnya sang pemimpin memberikan tugas kepadanya. Dia menyuruh rekannya untuk berbaring di tepi danau. Dia sendiri akan berdiri di atas untuk membidik seseorang yang akan muncul. Pada saat dia memusatkan pikirannya ke tepi danau, pria itu kembali muncul secara diam-diam. Dia menggunakan ular agar Tika tidak berani bergerak. Dia dengan lembut mengeluarkan pena untuk menggambar tato di tubuhnya. Pada saat ini, Tika tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menggunakan jarinya untuk menarik anak panah. Kemudian sebuah tembakan membuat ular itu terhempas. Ketika dia menoleh untuk memeriksa, pria itu menghilang tanpa jejak. Tika masih menunggu pria misterius itu keluar. Sekarang dia hanya harus kembali. Pada saat temannya mengetahui dia memiliki tato baru, Tika baru sadar bahwa dia mempunyai tato lain di lengannya. Dia mengikuti jejaknya ke area bersalju. Sebuah panah ditembakkan, tapi dia berhasil mengelak, lalu bersembunyi di balik pohon dan menunggu Tika datang. Karena dia terlalu terburu-buru untuk mengejarnya, dia tidak memperhatikan pijakannya dan terperosok ke lubang. Tapi ternyata Tika berada di belakangnya dan langsung menikamnya. Bahkan pria itu mengeluarkan darah. Menghadapi gadis yang dicintainya, dia bahkan dengan tulus tersenyum kepada Tika. Dia memberitahu Tika bahwa dia bukanlah pria jahat. Pria adalah penipu yang baik. Amarahnya membuat Tika menusuk hatinya. Jangan percaya kebohongannya. Saat bersembunyi, keduanya berguling dan menuruni lereng. Dia mencoba untuk berdiri. Sebuah pedang menebasnya beberapa kali. Dia melompat dan lepas dari cengkeraman dengan anggun. Dia bisa membuatnya jatuh cinta bahkan sampai melupakan lukanya. Sekali lagi Tika menyerangnya. Dia menjentikkan rambutnya, dan dengan cintanya membuat amarah Tika redam. Pegang pinggangnya di bawah air yang mengalir deras untuk membasuh wajahnya. Kemudian ambil buah di pohon dan peras ke dalam air. Oleskan ke bibirnya. Gunakan jari hitamnya menggambar garis di mata dengan lembut. Dia menggunakan tangannya untuk melemparkan darah ke dahinya. Tarik roknya yang terikat erat menjadi setengah gaun seksi. Di bawah pantulan air terjun dia terkagum-kagum dengan kecantikannya sendiri. Dia tidak pernah melihat dirinya secantik ini sebelumnya. Saat dia menoleh melihat ke arah pria itu, dia mengambil topeng yang membuktikan semuanya. Dia benar-benar melintasi gunung karena ingin menemukannya. Hanya untuk Tika. Saya datang hanya karena ingin melihat dirimu. Dia tertawa. Kebencian Tika sekarang berubah menjadi cinta. Mereka akhirnya berpelukan, menari tarian yang unik, sampai akhirnya mereka tidur bersama. Tika tahu bahwa dia memiliki misi yang penting. Dia memetik bunga beracun dan langsung dimasukkan ke mulutnya hingga pingsan. Lalu Tika bergegas ke kerajaan Mohi. Dalam perjalanan untuk menaklukkan kerajaan tersebut, Tika diserang oleh beberapa prajurit. Mereka mencoba menanyakan tujuannya. Ketika mereka sedang menahan Tika, tiba-tiba dari belakang ada yang mencengkram leher mereka, hingga prajurit itu diseret hanya dengan satu tangan. Ia mendorong kudanya ke bawah dengan kekuatannya. Pukulannya bisa dihancurkan tembok kokoh. Akhirnya dia mengalahkan musuh dengan kekuatannya. Hanya satu prajurit yang tersisa. Matanya terbelalak, perlahan-lahan mendekat. Dia mengucapkan sesuatu di mulutnya. Dia mendekat dan berlutut untuk memohon agar Han tenang. Pada saat dia menatapnya, pasukan yang lebih banyak mulai mengejarnya. Mereka berdua berlari menjauh. Tapi ketika mereka berlari, Tika terkena lemparan hingga terjatuh.